kita di DKP pasukan Detasmen Kawal Pribadi itu saya dikatakan tadi bahwa mempunyai tugas yang banyak, antara lain yaitu mengawal presiden dan keluarganya. Nah itu tentunya di DKP sendiri itu akhirnya membuat satu daftar yang tugas itu sesuai dengan jadwalnya. Ada yang awal presiden, ada yang awal anak-anak, ada yang awal ibu, ada yang jaga rumahnya ibu-ibu istrinya Bung Karno, ada yang jaga di Istana Bogor. Itu bisa masuk DKP itu begini ceritanya. DKP itu anggotanya baru sedikit, kemudian harus membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Akhirnya dari Detasmen Kawal Pribadi Brimob yang di Cakrabirawa itu mengutus ke asrama Watu Kosa itu tahun 64. Sampai di situ dipilih sebanyak 40 orang. Sedangkan di situ itu ada 2 kompi, ya lebih dari 100 lah. Itu diambil 40 orang. Nggak lama diberangkatkan ke Jakarta untuk dijadikan pengawal presiden. Tahu-tahu diperintah aja, dipanggil, terus sama itu Detasmen Kawal itu, ya dipanggil ya, mau aja. Ibu waktu itu di Mabes Polri, mau aja, wong namanya perintah. Akhirnya kan ibu waktu itu ternyata mau diinterview sama Bung Karno. Terus ditanya, kamu saudaranya berapa? Ditanya gitu, ibu bilang saudaranya sekian, ini saya nomor 2. Bapak saya guru taman siswa, ibu saya juga guru, terus macam-macam udah ngobrol gitu. Terus Bung Karno bilang, ya udah Mbak Esti jaga adikmu ya gitu. Kirain adiknya ibu sendiri, nggak tahu maksudnya itu Bu Mega CS gitu. Waktu suami ibu ke Rusia studi kan, anak ibu bawa. Ibu yang sampai sekarang itu, aduh kok bisa ya dulu Mas Guru mesti minta anak saya Anggi main sama dia, dimomong sama Mas Guru main sama ini, terus suka dikatain ini darahnya saya ngendi gitu, iku ngomong anaknya sopo gitu. Kalau inget, loh kok bahagia sekali saya bisa gitu. Kalau ada yang bahaya, kelihatannya kita tutup. Jadi jangan sampai yang kita kawal itu tahu. Misalnya di acara di halaman istana, kan kita harus waspada, orangnya kan banyak sekali. Jadi jangan sampai kalau yang ada orang nyerang, tapi nggak boleh seperti di belakangnya terus, harus nyampur kelihatannya. Tapi sebenarnya kita ke situ terus jangan sampai ini kalau serangan dari sini, gue larinya gini. Kalau ada soal ini, kalau kan karena acaranya nggak pakai baju dinas gitu, pakai kain kebaya, udah mikir ini gua larinya begini, oh ini kainnya yang gua lipat. Jadi beliau mempunyai pemikiran bahwa memang benar ini perlu, ini perempuan-perempuan pinter judo, anak saya harus dapat pengamanan gitu, pengawalan dari Polwan gitu. Akhirnya dari tahun 62 itu mulailah ada Polwan masuk. Saya yang ketiga kalinya untuk pengawalan, jadi bodyguardnya Bu Hartini.
Jadi itu 2 minggu di sana, di Istana Bogor, 2 orang. 1 tinggal di Jakarta kerja staf. Satu ketika saya membuat kesalahan, ada dinner party. Di sini duduk Bapak Presiden, sebelah sini Menteri Pendidikan Pak Profesor Dr. Priyono, sebelahnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya dipanggil Bapak, kamu ambilkan Bapak minum pakai sakarin 1. Berapa sakarinnya? 1 Pak. Akhirnya saya bawa, kasihkan ke Pak Karno. Pas balik, Profesor Dr. Priyono itu senyum gitu. Terus saya bilang, badai ngunjuk nopo Om, karena memang itu Om saya. Ya Pak D lah gitu ya. Akhirnya saya dibentak sama Bapak, kamu jangan sembarangan kamu. Itu kan tamuku. Tahu nggak itu menteri? Siap, saya salah. Saya bilang begitu. Kaget. Pak Sultan terus bilang gini, sinten kau menika? Oh itu putranya Dimas Rebuah gitu. Oh putrinya Paman Rebuah gitu. Jadi sebenarnya ayah saya itu masih omnya Pak Sultan. Jadi ibunya Pak Sultan itu Mbak Yunya ayah saya. Pas di Bogor kan tiap pagi kan mesti jalan-jalan, jadi pengawal harus ngikuti. Lihat kamu sudah punya calon istri belum? Belum Pak. Kalau mau cari istri jangan orang lain. Itu itu ceritanya. Akhirnya semuanya diperintah untuk ini, termasuk Pak Komandan dari DKP juga sponsor juga itu. Nah itu yang bikin heboh. Saya nggak bisa kemana-mana. Yang bilang ke Pak Daryat sudah sama itu aja, itu siapa Bu? Pak Karno. Pak Karno? Iya. Kalau kebetulan jadi karena pembina Idul Adha, itu kan yang meringkus penembaknya saya sama Pak Musawir. Waktu itu kan saya belum pengawal pribadi, cuma karena saya tahu ada informasi begitu, saya menempatkan diri di belakang Bung Karno. Tapi bukan merapat. Kalau yang merapat itu namanya Pak Sudaryat sama Pak Susilo ya kena itu. Jadi Pak Juanda, Pak Lenena itu dulu pengawalnya dari PPKM. Termasuk diantaranya saya dan beberapa orang mungkin sekitar 15-an ditaruh di istana. Nah kemudian setelah kejadian percobaan pembunuhan Idul Adha, dipandang pengamanan Bung Karno harus lebih diperkuat. Akhirnya sebagian dari kami orang BPKN itu diambil ke pengawal pribadi. Jadi saya yang aslinya orang Intel jadi Brimob. Karenanya saya itu Brimob tapi nggak punya kesatuan kompi, bahasa aja nggak punya. Nah kalau kejadian G30 sehari tanggal 30 September ya, waktu itu saya ngepost di Grogol di jalan itu di dalam masuk rumahnya Ibu Haryati. Jadi waktu itu sebetulnya siapapun tidak tahu presiden ada di mana.
Saya ambil kesimpulan begitu karena apa? Rupanya Wakil Komandan Resimen Cakrawirawa itu nyari Bung Karno ada di mana. Padahal malam itu kan Bung Karno ada di rumah Bu Dewi. Jadi waktu Kolonel Sergeant Thailand itu masuk ke rumah Bu Haryati, saya punya inisiatif, saya cegat mobil. Begitu keluar, beliau tanya, Bapak di mana? Sudah sampai Sarinah. Oh ya mau ke sana. Kemudian radio saya diambil over oleh komando, jangan ke istana, ke rumah Bu Haryati aja. Belakangan kita tahu di istana sudah ada Jenderal Suparjo. Ya mungkin kalau Bung Karno masuk istana, caranya jadi mungkin.